Salah satu kunci kesuksesan atau keberhasilan kita perlu belajar dengan orang-orang yang sudah terbukti sukses. Orang yang sudah terbukti malang melintang di dunia yang ia tekuni. Nah, kalau Anda ingin belajar menjadi seorang leader, maka Anda juga perlu belajar kepada leader yang berhasil, yang terbukti sudah malang melintang di perusahaan-perusahaan besar, di perusahaan-perusahaan ternama, dan mengantarkan ia menjadi seorang direksi. Apa pelajaran penting yang Anda akan dapatkan? Sebenarnya 3 kuncinya, 3 kasih dan 3 si. Apa itu 3 kasih? Apa itu 3 si? Ikuti video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azaini, yang insya Allah akan terus berbagi inspirasi tentang leadership, tentang pengembangan diri, dan tentang hal-hal yang membuat Anda semakin bertumbuh. Nah, salah satu nikmat sebagai seorang inspirator adalah banyak bertemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa, banyak bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Salah satunya ketika saya diminta untuk memberikan inspirasi kepada orang-orang yang berada di XL Axiata dan Smartfren yang mereka melakukan merger sekarang menjadi XL Smart gitu ya. Saya bertemu dengan para peserta dan juga direksi-direksi yang memang diangkat di XL Smart. Salah satunya berjumpa dengan Pak Andrianto Mulyono ya. Jadi dia itu selaku Direktur Enterprise dan Strategic Relationship di XL Smart ya. Dan ketika saya mau berbagi, saya sempat ngobrol dengan beliau dan mendengarkan sambutan beliau. Ya, jadi sambutannya sangat inspiratif ya, berdasarkan pengalaman beliau di Astra Group, kemudian pindah ke Lipo, kemudian ke Sinarmas Group, dan kemudian sekarang menjadi salah satu direksi di XL Smart gitu. Karena obrolnya inspiratif atau ilmu yang dibagikan inspiratif, maka saya mohon izin kepada beliau agar ilmu itu saya bagikan kepada orang lain. Dan alhamdulillah saya mendapat izin dari Pak Andrianto Mulyono ini, maka pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada Anda. Nah, yang pertama, kalau Anda ingin menjadi seorang pemimpin, maka tugas utama pemimpin adalah memberikan kepuasan kepada karyawannya. Jadi memenuhi harapan-harapan karyawannya. Jika harapan-harapan ini terpenuhi, maka insya Allah karyawan Anda, tim Anda itu akan loyal kepada Anda, akan meningkat produktivitasnya, dan juga insya Allah kapabilitasnya juga akan meningkat. Maka harapan itu perlu kita penuhi, harapan itu perlu kita kasih. Maka tugas seorang leader, kata beliau, ya adalah 3 kasih kepada karyawan. Yang pertama adalah kasih uang. Jadi orang bekerja kan memang ingin mencari penghasilan. Orang bekerja kan ingin kemudian kebutuhan hidupnya terpenuhi. Maka kasih uang. Supaya mereka kemudian tidak memikirkan tentang kehidupan yang lain, maka kasih uangnya yang cukup gitu. Cukup untuk kehidupan di level dia gitu ya. Dan tidak hanya kasih uang, maka yang berikutnya kasih sayang ya. Karena mereka itu bukan robot, mereka manusia, punya sisi pikiran, punya sisi hati, maka kita perlu sentuh kemanusiaannya dengan loving kindness, dengan kasih sayang, ya, atau dengan compassion, ya, atau kalau bahasa Jawa dengan welas asih. Insya Allah kalau kita sentuh dengan kasih sayang, maka karyawan kita akan sayang kepada kita, sayang kepada perusahaan kita, dan juga sayang kepada profesinya, sehingga dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan harapan yang ketiga dari karyawan adalah kasih ruang, ya, dikasih ruang untuk bertumbuh, dikasih ruang untuk berkembang. Insya Allah kalau dia berada di komunitas, berada di sebuah perusahaan yang memberikan ruang untuk terus bertumbuh, untuk terus berkembang, dia akan kerasan di situ. Dan orang-orang yang hebat akan bertahan di tim Anda, di perusahaan Anda. Kenapa? Karena mereka dikasih ruang untuk berkembang, dikasih ruang untuk bertumbuh, dikasih ruang untuk kemudian semakin naik kelas. Jadi 3 kasih. Kasih uang, kasih sayang, dan kasih ruang.
Dan tentu bukan hanya itu ya. Kalau Anda ingin semakin sukses, ingin semakin berkembang, maka Pak Andrianto Mulyono ini yang sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun berkelana di berbagai perusahaan, sehingga mengantarkan dia sekarang menjadi seorang direksi, kata beliau, kalau mau makin sukses, maka Anda perlu memiliki 3 C. Ya, seorang pemimpin ya, memiliki 3 C. Ya. C yang pertama adalah punya reputasi. Reputasi itu apa? Reputasi yang dibangun dari hasil konsistensi antara ucapan dan tindakan gitu ya, bukan dari pencitraan. Karena kalau pencitraan boleh jadi kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda, dan terserahnya itu makin menurun. Tapi kalau reputasi, orang bertemu dengan kita mungkin menilai itu 7, tapi semakin kemudian kenal dengan kita, naik 7,5, 8, 8,5, 9, dan seterusnya. Karena orang ini hebatnya apa? Reputasinya luar biasa nih. Prestasinya luar biasa, kontribusinya luar biasa gitu ya. Dan ternyata ini ada risetnya juga ya. Menurut Edelman Trust Barometer yang dia melakukan riset pada tahun 2023 mengatakan ya 75% konsumen dan mitra bisnis enggan bekerja sama dengan orang atau institusi yang reputasinya diragukan. Walaupun produk atau jasanya itu baik. Maka kalau Anda ingin berhasil sebagai seorang leader, bangun reputasi. Ya. Ciptakan prestasi-prestasi ya kecil yang akhirnya Anda akan menciptakan prestasi besar. Kenapa? Begitu Anda sering menciptakan prestasi, maka Anda akan punya winner effect, efek kemenangan, sehingga Anda semakin menang, semakin menang, semakin ingin. Ingat ya, bangun reputasi itu perlu waktu, perlu bertahun-tahun ya, untuk kemudian kita lakukan. Ya, bahkan Rupert Murdoch mengatakan ya, untuk membangun reputasi itu perlu kurang lebih 20 tahun. Tapi untuk menghancurkannya cukup sekitar 20 detik. Atau tidak sampai 1 menit Anda melakukan kesalahan yang fatal, maka reputasinya akan hancur. Itu C yang pertama, reputasi. C yang kedua menurut beliau adalah relasi. Ya, semakin tinggi kepemimpinan seseorang, maka relasinya semakin kuat. Dan relasinya bukan relasi yang basa-basi. Relasi yang dibangun atas kesamaan visi, misi, satu frekuensi gitu ya. Itu akan memperkuat ya. Dan saya senang ya, karena ini ada studi yang dilakukan oleh Harvard Study of Adult Development ya. Ternyata mereka mengatakan, ini diumumkan pada tahun 2015 ya, faktor yang menentukan kebahagiaan dan kesuksesan jangka panjang ya bukan kekayaan atau ketenaran, ya, melainkan kualitas hubungan sosial yang mereka miliki. Semakin tinggi jabatan, ya, maka Anda perlu memperkuat relasi dengan berbagai pihak, ya. Dan ternyata Harvard Business juga melakukan kajian nih, ya, 2019, ya. Dia mengatakan bahwa 85% pekerjaan itu ditemukan melalui relasi, ya, bukan lewat iklan lowongan. Apalagi kalau sudah jabatan pemimpin, itu kebanyakan lewat relasi. Ya. Dan saya juga ngobrol dengan beberapa pimpinan atau direksi dari Excel Smart, ya, ternyata mereka dulu berkawan di Bangladesh, ya, berkawan di perusahaan sebelumnya gitu, akhirnya ditarik sekarang menjadi pemimpin di perusahaan yang melakukan merger ini. Jadi relasi itu penting. Dan yang ketiga adalah yang ketiga, best kontribusi, ya. Jadi kontribusi yang terbaik, ya. Kita memberikan sesuatu yang terbaik buat perusahaan. Kita memberikan sesuatu terbaik di komunitas di mana kita aktif di dalamnya. Karena menurut McKinsey yang risetnya dilakukan 2021, ya, ternyata menemukan bahwa karyawan dan pemimpin yang merasa berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar cenderung lebih produktif, loyal, dan bahagia. Maka kira-kira apa kontribusi terbaik Anda yang Anda akan berikan kepada perusahaan Anda? Jadi yuk kita merenung sejenak, kira-kira apa sih yang memperkuat reputasi kita sehingga orang memang mengakui kinerja kita, mengakui produktivitas kita, dan juga mengakui kompetensi kita. Dan renungkan juga kira-kira seberapa banyak relasi Anda, dan apakah Anda memang punya waktu khusus untuk menjaga relasi itu. Dan yang ketiga tentu, apa kontribusi terbaik yang Anda berikan kepada perusahaan. Insya Allah kalau 3 C ini Anda
terus kembangkan, maka insya Allah karir Anda akan terus meningkat, akan terus melesat. Jadi terima kasih Pak Andrianto Mulyono yang sudah memberikan inspirasi kepada saya, dan terima kasih juga atas izinnya karena memperkenankan kepada saya untuk menyampaikan poin-poin yang Bapak sampaikan, dan mohon maaf saya kembangkan juga dengan berbagai riset pendukung, dan mudah-mudahan menginspirasi para pemimpin di Indonesia. Dan itu insya Allah, kalau itu terinspirasi, insya Allah kebaikan-kebaikan juga akan mengalir kepada Pak Andrianto Mulyono. Terima kasih Pak Andrianto Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.